dari kebenaran firman, melihat simbol-simbol satanik ini dan gaya hidup dari para artis yang penganut satanik ini, bagaimana kita menyikapinya, Pastor? Saya menganggap bahwa orang-orang yang memunculkan keunikan dan perbedaan hidup, nyeleneh hidupnya ini, Pastor Stephen, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat seru nih, Pastor. Ini pasti menarik, Pastor. Rasanya di setiap ruang Tiranus pasti seru. Tapi ini lebih seru lagi. Oh gitu lebih ya? seru lagi, Oke, mari. Jadi kita akan bahas tentang simbol-simbol setan, simbol Illuminati, yaitu organisasi rahasia yang menyembah Satan, begitulah, Pastor. Nah, ini kan ternyata banyak dianut oleh artis-artis, khususnya para penyanyi dunia ya, Pastor. Mereka sudah dengan nyata menunjukkan simbol-simbol tersebut. Bahkan di salah satu penghargaan musik terbesar di dunia, artis homoseksual, dia tampil dengan simbol-simbol satanik, baju-baju satan, dan dengan gadis-gadis seksi, kurang lebihnya begitu. Bukan seksi lagi, bisa dibilang hampir semuanya hampir terbuka, begitu, Pastor. Dan dia memiliki pasangan, Pastor. Memiliki pasangannya ini transgender. Jadi dari pria mencoba penampilannya berubah ke wanita. Nah, mereka meraih penghargaan sebagai artis yang cukup populer di dunia musik, begitu, Pastor. Nah, akhirnya seluruh orang yang ada di sana, peserta itu memberikan standing applause. Dan mengakui bahwa mereka itu hebat dan artis transgender pertama yang menerima penghargaan musik tersebut. Tapi memang musiknya enak-enak, Pastor. Ini digandrungi sama anak-anak muda, jadi dipakai menjadi background musik yang ada di YouTube, di Instagram, di TikTok. Karena memang musiknya cukup enak untuk didengar, walaupun liriknya itu berisikan tentang perselingkuhan orang tua, hal-hal yang berbau seksual, tapi ya enak, Pastor. Nah, mereka ini menjadi panutan, bahkan menjadi orang-orang yang dikasihani, Pastor, karena memang ternyata, Pastor, mereka itu sering dihujat, terutama oleh gereja-gereja yang garis keras di Amerika. Jadi mereka tuh ya keras lah menentang orang-orang ini, Pastor. Bahkan kalau mereka lewat tuh sering ibaratnya dikata-katain lah, Pastor. Nah, ini menimbulkan rasa belas kasih, Pastor, dari generasi Z lah saat ini. Mereka kasihan dan mereka merasa bahwa itu perlakuan yang tidak benar, mereka layak untuk diterima, dan akhirnya ya generasi ini mulai menerima keberadaan mereka. Nah, ini menurut Pastor Stephen sendiri, ini bagaimana, Pastor, pandangan yang benar dari kebenaran firman melihat simbol-simbol satanik ini dan gaya hidup dari para artis yang penganut satanik ini, bagaimana kita menyikapinya, Pastor? Ya, salah satu permasalahan yang saya lihat banyak dibawa, banyak dipraktekkan oleh kebanyakan orang Kristen ketika melihat ada orang-orang yang mungkin pakai tanda kutip hidupnya berbeda. Ya, orang-orang kayak homoseksual, transgender, atau singkatnya LGBTQ+ atau apa kiranya. Itu memang seringkali menentang dengan keras, menentang dengan berbagai macam hujatan. Kalau dari sisi perspektif saya sendiri, saya menganggap bahwa orang-orang yang memunculkan keunikan dan perbedaan hidup, atau kita lebih pakai istilah nyeleneh hidupnya ini, sebetulnya disebabkan karena dia membawa luka dalam hidupnya. Oh, jadi ini akar masalahnya sebenarnya? Akar permasalahannya pasti karena luka. Dia membawa atau menyimpan kekecewaan, kepahitan, dan pendek kata pokoknya ada peristiwa hebat yang pernah terjadi dalam hidupnya yang berinteraksi atau berkaitan dengan otoritas di atasnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi cara dia memberi makna atas peristiwa hebat itu keliru. Dan saat pemberian makna keliru itu terjadi, itu menjadi celah yang membuat iblis bisa masuk dan kemudian mulai menunggangi karakter, pembawaan, dan mungkin saya bilang keyakinan juga mungkin ya, Pastor. Ujung-ujungnya pasti akan mengubah keyakinan. Tapi itu selalu dimulai dari taburan benih dari si jahat.
berupa pemikiran-pemikiran dan perasaan-perasaan tertentu yang mulai menyeret dia keluar dari trek perjalanan hidup yang sesungguhnya. Sehingga orang-orang seperti ini sebetulnya lebih layak untuk dikasihani, untuk dilayani, dan untuk didoakan supaya mengalami kemerdekaan. Lebih daripada sekedar kita tegur, kita hujat, kita bahkan mungkin mengejek atau menegaskan bahwa kamu keliru, pasti mati masuk neraka dan semacam itu. Karena luka yang mereka bawa dalam hidup mereka dan membuat mereka terus mengalami perubahan-perubahan dari cara berpikir, cara merasa, cara bersikap, cara bertingkah laku, itu semua akan terus mengalami perubahan. Bahkan cara berpakaian sendiri. Cara berpakaian pun akan alami perubahan. Ini kurang lebihnya, saya itu melihat seperti sebuah pohon yang sengaja pakai tanda kutip dibonsai. Jadi kan kalau kita lihat kondisi pohon sekarang itu kan ada yang sebetulnya pohon ini harusnya bertumbuhnya udah besar. Normalnya seperti itu, tapi dia dibonsai. Jadi diperlakukan berbagai macam treatment, mulai diikat-ikat, dibengkok-bengkokin dari sejak ketika masih kecil, sehingga tercetak menjadi seperti yang diinginkan oleh sang pembentuk atau sang pembuat bonsai itu. Seturut dengan bentuk kawatnya itu ya, Pastor? Yes, that's right. Dan itulah yang seringkali dilakukan oleh iblis dalam hidup kita tanpa kita sadari. Kapan dia mulai bisa punya akses untuk mengkawat-kawat kita, membonsai kita? Ketika ada peristiwa hebat terjadi dalam hidup kita. Ya, saya beri contoh. Ketika mungkin katakanlah ada seorang anak melihat bagaimana ibunya diperlakukan semena-mena oleh ayahnya, ya. Sang istri diperlakukan semena-mena oleh suaminya, dilihat oleh anaknya, sehingga tanpa sadar mulai muncul rasa tidak suka dengan laki-laki. Karena merasa, loh ibuku ini baik, kok diperlakukan seperti ini. Nah, kalau ini seorang anak laki-laki, dia mulai membenci ayahnya. Tanpa sadar ini akan ikut mencetak, membentuk karakter, mencetak, membentuk cara dia bersikap dan berperilaku terhadap wanita ataupun terhadap pria. Salah-salah dia kemudian akan mulai tidak menyukai keberadaannya sebagai seorang laki-laki. Gitu. Bisa sampai begitu. Bisa sampai seperti itu. Ya. Ada orang lain lagi yang mungkin mengalami peristiwa-peristiwa hebat dalam hidupnya. Dia kemudian jadi mulai membenci dirinya sendiri karena memiliki gender yang sama. Seperti kalau misalkan saya laki-laki, saya tidak suka dengan orang tua saya, ayah saya, saya bisa saja menjadi tidak suka dengan gender saya. Bisa juga disebabkan karena pada waktu pasangan suami istri gitu ya, menikah, kemudian didapati hamil, dikiranya wah ini nanti akan jadi anak cowok. Ternyata yang lahir cewek. Ini anak bisa diperlakukan seperti laki-laki. Dan akibatnya anak perempuan yang diperlakukan sebagai laki-laki ini perlahan tapi pasti mulai seperti memunculkan sifat tomboy. Ini memang realita fakta yang sudah terjadi ya, itu yang banyak terjadi. Atau malah sebaliknya gitu. Ada anak yang diharapkan lahirnya perempuan, ternyata yang lahir laki-laki. Orang tuanya memperlakukan anak laki-laki ini seperti layaknya seorang anak perempuan. Nah ini tanpa sadar, itu seperti dari sejak lahir sudah langsung dikawat. Iya, betul. Ya, sehingga dia lebih suka baju-baju cewek, lebih suka pakai lipstik. Ya kalau supaya tidak terlalu kentara pakai lipstik, pakainya lip gloss. Jadi agak kemayu dikit. Padahal laki. Tapi kagak kemayu. Nah ini sebetulnya disebabkan karena di masa-masa lalu pernah ada sebuah peristiwa hebat yang terjadi dan kemudian menciptakan luka dalam hidupnya, tapi cara dia memberi makna atas peristiwa hebat itu keliru. Dan tidak ada orang lain yang mendampingi dia untuk meluruskan pemberian makna tadi. Sehingga iblis mudah sekali masuk dan menaburkan benih. Tentu saja benih kesesatan, tentu saja benih kehancuran. Yang laki pengennya sama iblis dibikin jadi perempuan, yang perempuan pengennya dibikin kayak laki. Sehingga sebagai akibatnya ini tentu saja
Ya kalau kita tanya, tujuannya apa sih iblis kok seperti itu amat? Hanya satu, ingin merusak gambar Allah dalam hidup ciptaannya. Karena kita ini kan ditetapkan Tuhan, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Ya, memang betul yang namanya Tuhan atau spirit itu tidak punya gender. Tapi Tuhan secara tegas dalam firman itu menegaskan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi tidak ada unsur ketiga. Ya sudah, kalau tidak laki ya perempuan. Nah, tapi iblis pengen ikut mencipta, melahirkan sebuah generasi yang disebut generasi ketiga. Generasi ACDC. Generasi yang ini tidak, itu juga kagak gitu. Jadi pengen muncul sebagai satu generasi tersendiri. Nah, saya melihat ini adalah pekerjaan iblis yang hari-hari ini sedang terus marak terjadi, dan seperti sebuah bom yang sedang meledak, seperti jamur yang sedang muncul di musim penghujan. Awalnya tersembunyi, awalnya diam-diam, awalnya tidak kelihatan. Tapi karena proses duplikasi dan multiplikasi ini terus dilakukan oleh iblis. Ya, ada banyak orang-orang yang awalnya menjadi korban. Ya, karena ada orang-orang tertentu yang sudah mulai memiliki kelainan seksual, ya, kita sebut istilahnya kelainan seksual, lalu dia mencari korban. Dan lewat perkembangan waktu, orang yang awalnya jadi korban sekarang menjadi pelaku. Dan menciptakan korban-korban yang lain. Berikutnya itu proses duplikasi multiplikasi. Itulah proses duplikasi dan multiplikasi yang selalu iblis lakukan. Hari ini saya berdoa buat saudara, seberapa banyak engkau yang mungkin pernah mengalami apa yang sedang kita bicarakan ini. Ada peristiwa hebat yang terjadi dalam hidupmu, tapi pemberian makna yang engkau lakukan keliru, atau bahkan engkau pernah menjadi korban. Dan saya berdoa engkau jangan jadi pelaku. Tapi kalaupun sekarang engkau sudah menjadi pelaku, hari ini saya berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. Dan apapun yang menjadi luka, apapun yang menjadi peristiwa hebat yang pernah engkau alami, apapun bentuk korban yang engkau pernah alami dalam hidupmu, hari ini saya berdoa tangan kuasa Tuhan menjangkau hidupmu. Roh Kudus bekerja kuat dalam hidupmu. Jangan pernah berkata, hidupku sudah rusak, hidupku sudah hancur, tidak ada harapan. No. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang mau berseru kepadanya. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, ada harapan bagimu. Yesus masih tetap mengasihimu sebagaimana engkau adanya. Dia mau terima engkau sebagaimana engkau adanya. Tapi izinkan dirimu untuk dibentuk oleh tangan Tuhan yang ajaib. Karena saya percaya Tuhan akan membawa engkau kembali menjadi laki-laki yang tulen. Engkau akan dibawa kembali menjadi wanita yang sejati, sesuai dengan kodrat dan gambar ilahi yang memang Tuhan sudah sematkan dalam kehidupanmu. Lepaskan pengampunan pada orang-orang yang kau anggap bertanggung jawab atas apa yang terjadi padamu. Oh, Roh Kudus, tolong setiap mereka. Beri mereka anugerah, beri mereka kemampuan untuk melepaskan pengampunan yang ada. Karena ketika engkau belajar mengampuni, engkau sedang menutup akses untuk iblis terus bekerja dalam hidupmu. Dan di dalam nama Yesus, semua ikatan, semua pekerjaan roh jahat, semua akses masuk yang selama ini iblis pakai, masuk dan mengganggu hidupmu, merusak citra Allah dalam dirimu, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Oh, biarlah tangan kuasa Tuhan memerdekakan engkau. Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu betul-betul memberikan kehidupan yang baru kepadamu. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Terimalah pengharapan bahwa masih ada harapan bagimu. Terimalah pekerjaan roh yang memerdekakan hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Saya mau, kalau ada dari saudara yang betul-betul rindu, ingin bisa dilayani lebih lanjut, saya harap saudara mau meluangkan waktu dan hubungi nomor berikut ini, karena kami akan
mendoakan saudara. Kami mau melayani saudara. Kami mau memastikan engkau betul-betul kembali menjadi pribadi yang memancarkan citra Allah. Haleluya. Masih ada harapan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tidak perlu merasa malu. Segera hubungi nomor yang ada ini. Kami rindu bisa melayani saudara lebih lanjut dan memastikan tangan kuasa Tuhan memerdekakan hidupmu. Haleluya, haleluya. Tadi Pastor Steven mengatakan bahwa ini tuh seperti sesuatu yang sebenarnya sudah dalam dan akhirnya terekspos gitu kan, Pastor. Nah, ini kan dibungkus, Pastor, di dalam dunia hiburan, Pastor. Yang memang sebenarnya ya narasi yang dibangun yaitu simbol-simbol satanik, LGBT, ya itu sebenarnya hiburan aja, hanya untuk hiburan, gak usah terlalu dibawa serius-serius banget begitu loh. Tapi ya akhirnya ya masuk juga begitu kan, Pastor. Nah, bagaimana kita menyikapi dunia hiburan ini yang memang sangat dibutuhkan, Pastor, oleh orang-orang yang ya mungkin juga kondisi zaman yang ada kan, Pastor. Ya namanya orang stres, pusing, buka hiburan, YouTube, TikTok, ya isinya begitu, ya sesuatu yang biasa aja sebenarnya. Bagaimana pendapat Pastor Steven? Suka tidak suka kita harus berkata bahwa itulah wujud dari tipu daya iblis. Tipu daya iblis? Itulah tipu daya iblis. Jadi dia tidak secara terang-terangan mengekspos dirinya, tapi dia mencoba memanfaatkan entertainment memang. Untuk apa? Untuk menaburkan sesuatu masuk ke alam bawah sadar kita. Seperti misalkan contoh, di tahun 70-an, 80-an, kalau kita melihat kondisi perfilman atau tayangan yang ada di masa itu masih lebih cenderung bersih. Paling ada 1-2 yang memunculkan ya figur tertentu yang kelihatannya melambai. Ya pria tapi kelihatannya kenes gitulah kira-kiranya ya. Kemayu gitu kira-kira. Tapi itu pun dijadiin sebagai bahan ejek-ejekan. Walaupun waktu itu ibaratnya bengkoknya masih bengkok halus begitu ya. Dan itu dijadikan bahan lucu-lucuan. Tujuannya apa? Supaya tanpa kita sadari, itu mulai masuk dalam alam bawah sadar kita. Kita tanpa sadar dikondisikan menerima hal tersebut. Nah, lalu dengan pergeseran waktu, bertambahnya waktu, ini bengkoknya tambah kelihatan. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang oke saja. Karena hanya untuk lucu-lucuan, hanya untuk apa istilahnya ya, mendongkrak rating sebuah program acara tertentu. Dan orang tanpa sadar ya terhanyut terus di dalam entertainment yang ada. Nah, kalau kita melihat kondisi yang sekarang, itu mereka sudah vulgar. Sangat vulgar. Kenapa berani vulgar? Karena mereka sudah mendapati jumlahnya cukup banyak. Bahkan kalau kita bicara tentang kekuatan politik, itu di Amerika, ini kelompok-kelompok LGBT itu sudah memiliki kekuatan politik yang luar biasa. Sehingga siapapun yang akan mencalonkan diri sebagai presiden, itu sampai harus secara khusus mendatangi kelompok ini untuk meminta dukungan. Karena suara mereka itu jumlahnya signifikan. Nah, otomatis kalau ada calon presiden atau calon penguasa datang minta dukungan kepada mereka, tentu saja mereka akan memberikan persyaratan. Oke, kita akan kerahkan kelompok kita mendukung kamu. Tapi maukah kamu menandatangani ini loh, perjanjian ini loh. Ya, enggak cuma bikin IMB doang yang jadi masalah itu banyak itu. Sampai harus memasukkan kelompok mereka, salah satunya mungkin jadi menteri atau jadi salah satu tenaga ahli. Pokoknya mereka akan meminta persyaratan tertentu. Dan sekarang sudah terjadi. Dan itu sudah terjadi. Gitu. Dari situ kita mendapati betapa pentingnya untuk kita secara pribadi atau bahkan kita sebagai orang tua. Karena ini kan sasarannya bukan cuma generasi kita, sasarannya generasi di bawah kita. Kita harus pasang filter terhadap setiap tayangan dan konten entertainment yang ingin kita tonton atau kita izinkan ditonton oleh anak-anak kita. Jadi sekarang saya mau berbicara kepada saudara sebagai para orang tua atau parents. Pastikan saudara ya melakukan screening dulu deh.
Mungkin saudara bilang, loh Pak, kalau kita nonton di bioskop kan juga ada apa itu badan sensor. Ya sebaiknya saudara menciptakan badan sensormu sendirilah. Jadi kita akan bisa tahu. Soalnya kan apa istilahnya? Khususnya ke anak-anak kecil ya. Khususnya ke anak-anak kecil ini loh. Mereka bisa saja menonton sesuatu yang belum usianya dan kemudian memaknainya dengan cara yang keliru. Itu sebabnya penting sebagai orang tua kita mendampingi anak-anak kita dalam menonton sesuatu. Tapi ya kita harus screening dulu. Jangan sampai nanti ada adegan apa kita justru tutupin mata anak kita. Itu justru menciptakan rasa ingin tahu mereka lebih tinggi. Kenapa sih gua ditutup-tutupin lalu tangannya digeser-geser? Nah, sementara kita sendiri juga jangan ya. Kalau memang di tayangan sudah ditulis ini khusus untuk 13 tahun ke atas, ya walaupun anak umurnya sudah 12,5 tahun ya jangan dulu deh. Jangan hanya gara-gara kitanya kepengen nonton, lalu kita ajak-ajak anak kita mengkondisikan ikut nonton bersama-sama. Jangan lakukan itu. Ini untuk kebaikan bersama. Kalau saudara tidak menghendaki anak-anakmu terpapar oleh hal-hal yang tidak senonoh atau hal-hal yang keliru yang menjadi benih iblis, tolong lakukan screening terlebih dahulu. Mungkin ada dari antara kita sebagai orang tua yang bilang begini, wah kalau enggak diajak nonton gimana ya? Atau nonton apa sekarang kita? Karena hampir semuanya seperti itu. Nah, disinilah pentingnya kita membangun komunikasi yang sehat. Karena saya mendapati kalau kita memiliki komunikasi dan keterhubungan yang erat, yang sehat dengan anak, kalaupun anak ngobrol dengan kita, itu menjadi sebuah hiburan tersendiri buat mereka. Nyaman. Mereka enjoy. Jadi kalaupun mereka tidak nonton tayangan ini, mereka tidak nonton film itu, that's fine buat mereka. Dan memang pada dasarnya kan nggak masalah ya. Anak juga sebenarnya senang main sama orang tua, ngobrol sama anak mengharapkan bisa main sama orang tuanya. Tapi orang tuanya juga harus asik, istilahnya gitu. Jangan dikit-dikit diomelin, dikit-dikit dilarang. Lalu mungkin kita bertanya, tapi semua teman-temannya nonton semua. Kalau di sekolah ngobrol yang sama. Nah nanti anak saya kalau tidak ikut nonton, tidak tahu apa-apa, kayak kambing congek, merasa terasing. Kembali lagi, disinilah kita membutuhkan sebuah komunitas orang-orang percaya ya. Di zaman sekarang kita ini, kalau kita mau membesarkan anak, kita itu butuh orang sekampung. Maksudnya orang-orang yang membawa nilai-nilai yang sama untuk ikut berbicara dalam kehidupan anak kita. Jadi saran saya, milikilah komunitas orang-orang percaya yang meyakini prinsip kebenaran yang sama dan memastikan hidup di dalam menjalani kehidupan sehari-hari di dalam prinsip tersebut. Sehingga sebagai akibatnya kita bisa saling support satu sama lain. Sama-sama punya anak. Anaknya si A kalau tanya kepada kita beri jawaban yang sama. Anak kita bertanya kepada si B akan memberi jawaban yang sama. Sehingga anak itu diyakinkan. Anak dengan anak bisa main sama-sama, ada komunitas tersendiri, terlepas dari komunitas lain yang hidupnya sembarangan. Jadi akhirnya anak tidak pernah merasa sendirian. Kan anak cuma butuh diterima. Diterima oleh kita sebagai orang tua dan diterima oleh teman sepermainannya. Nah kalau kita siapkan teman sepermainan, saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Ya. Lalu saya juga mau bicara kepada saudara yang mungkin ada di bidang entertainment, mulai dari artisnya, mulai dari sutradara, produser atau siapapun yang berkaitan dengan bidang entertainment. Saya harap saudara mulai doa sama Tuhan. Masa hanya orang-orang fasik yang terus minta kreativitas dari iblis untuk memperbesar kerajaan kegelapan dan untuk memastikan benih-benih musuh tertabur, mereka yang booming. Gimana? Kita juga punya Allah yang hidup. Tuhan kita itu bukan cuma sekedar pakai tanda kutip kudus. Enggak. Tuhan kita itu juga asik. Dia itu sumber dari segala kreativitas, sumber penghiburan yang sejati. Mari minta kepada Tuhan supaya kita bisa menerima inspirasi, ide-ide, kreativitas, dan kita bisa membangun
industri kerajaan sorga, industri entertainment kerajaan sorga. Wih, saya panggil semua saudara yang memang mendapati engkau adalah orang-orang yang ada dalam dunia entertainment, entah merasa dipanggil jadi sutradara, dipanggil sebagai produser, atau mungkin sebagai penulis skrip, atau bahkan menjadi artisnya. Saya berdoa biarlah tangan kuasa Tuhan mempertemukan saudara, menyatukan saudara untuk lahirnya sebuah proyek. Dan biarlah proyek itu akan Tuhan berkati sedemikian rupa, entah nanti mau berupa telenovela, mau berupa sinetron, mau berupa layar lebar, mau berupa cerita pendek. Yang pasti tangan Tuhan akan bekerja memunculkan produkmu itu menjadi booming dan menjadi trendsetter yang baru. Saya berdoa tangan kuasa Tuhan betul-betul menolong saudara, memakai saudara untuk menaburkan benih-benih kerajaan sorga, benih kebenaran, dan benih-benih yang dari Tuhan akan mulai diikuti, dipraktekkan, dikejar oleh semua orang yang ada di atas muka bumi ini. Bukan cuma iblis yang akan bekerja, Roh Tuhan akan berkuasa. Haleluya. Saya meyakini sama seperti ketika penghargaan industri musik itu sepertinya menonjolkan simbol-simbol satanik, simbol-simbol Illuminati oleh orang-orang yang menerima award tadi. Kalau saya tidak salah, di minggu yang sama terjadi peristiwa pencurahan roh di Esburi. Jadi Tuhan nggak mau diam. Saya yakin Tuhan pun sedang melakukan sesuatu terhadap orang-orang yang mencintai Dia dan mengejar kebenaran. Karenanya saya berdoa biarlah seberapa banyak saudara yang mengikuti program sekarang ini dan kau betul-betul dipanggil Tuhan untuk berkiprah di dunia entertainment. Biarlah tangan kuasa Tuhan mempertemukan engkau, menyatukan engkau sebagai satu tim dan melahirkan produk-produk entertainment kerajaan sorga. Haleluya. Terjadilah, terlahir di atas bumi Indonesia atau bahkan di atas muka bumi ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Pengen terus lanjut nih Pastor, tapi waktu kita terbatas. Saya masih mau bahas soal simbol-simbol satanik Pastor. Tapi ini kejadiannya parade di Brasil. Tapi ini untuk episode berikutnya Pastor. Pemirsa, sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers.